Hai guys, ini vlog a day in my life. Jadi ini day one. Hari ini nggak begitu banyak kegiatan, cuma main sama kucing aku. Terus kucing aku mandi. Oh my god. Ini dia lagi ngantuk guys, lagi dikeringin sama groomernya. Habis mandiin kucing karena masih pagi, akhirnya kita sarapan mie ayam. Habis itu malamnya kita bikin lightbox buat tugas fotografi. Ini kita ngerjainnya agak lama, terus sambil ngobrol-ngobrol juga. Masih ngerjain guys, semangat. Tiba-tiba udah deh itu, hari ini benar-benar gak ngapa-ngapain, cuma baca buku doang. Nanti kita ceritain tentang bukunya. Karena ini durasinya panjang banget, karena hari ini benar-benar cuma baca buku buat ganti kegiatan main sosial media. Jadi ini tuh novel adaptasi dari Wattpad, judulnya Change. Novel ini tentang kehidupan seorang cewek yang survive dengan segala cara buat ngehidupin dirinya sendiri dan adiknya yang kena kanker. Nah, karakter yang digambarin di buku ini tuh Harry Styles sama Kendall Jenner yang mereka tuh pernah dating, tapi ini tuh novel lama guys, belum mereka dating. Menurut aku cerita di novel ini menarik banget, banyak pelajaran yang bisa diambil, cuma kurangnya itu kalimatnya terlalu baku untuk novel cinta-cintaan. Cuma overall masih gampang banget di ngertiin dan ceritanya kena banget. Buku Change ini juga ada yang versi keduanya. Itu lebih seru sih karena lebih banyak konflik-konfliknya. Sebenarnya dulu tuh aku sering banget baca buku yang kayak bolak-balik ke Gramedia, tapi karena pandemi COVID ini kebiasaan di depan handphone, jadi jarang banget baca buku. Kebetulan ada tugas ini, jadi balik lagi dibaca buku. Menurut aku baca buku buat ganti kegiatan main sosial media itu berguna banget karena spare waktunya tuh lama dan gak bikin sakit mata juga. Jadi gak berasa gitu kita baca buku tiba-tiba udah 3 jam, 4 jam gak main sosial media. Bisa dicoba. Masuk ke hari ketiga, hari ini kerja kelompok di GBK. Ini kerja kelompok fotografi juga. Di sini ada Mas Senja. Hai Mas Senja. Hai guys. Nah, di sini ramean nih. Deh, spot aja deh ada kalian apa enggak. Hai. Di sini semua orang ngevlog karena tugasnya sama. Ada Mas Senja, ada. Halo, Kayla. Hai. Kan ada in my life. Jadi kita mau photoshoot buat poster tema kebersihan lingkungan. Kalau kesempatan 2 kali namanya kesempatan. Iya benar. Nggak usah pakai masker kan? Tapi kalau misalkan kesempatan Ini bonus video levitasi foto Manda sama Apis. kayak dorong-dorong. Masuk ke day 4, jadi kita ngampus. Hai. Kenapa sih? Ada Ade. Hai Ade. Ini ada Ade sama Mas Senja. Jadi ini udah selesai kelas, terus kita mau OTW kantin, mau kelas di sana karena kelas selanjutnya itu online. Ada Kila lagi. Hai Kila. Hai guys. Hai.
Udah masuk ke hari terakhir, jadi aku ketemuan sama teman-teman SMA aku. Ini nggak tahu kenapa kita ketawa mulu. Awkward banget. Pantatku jadi kelihatan. Hai Rara. Kalau yang ini namanya Naila. Hai Naila. Ketawa lagi. Naila katanya lagi belajar Naila. Ketawa-tawa nih Naila. Hai guys. Habis itu di tengah-tengah lagi main sama teman SMA, tiba-tiba ingat nih ada tugas fotografi lagi. Jadi kita foto produk makanan. Pasti pada penasaran kan sama hasilnya, nanti aku input hasil fotonya. Tunggu. Boleh lah kan gue biar. Yang nggak boleh tuh gue gerak anjing. Udah berapa detik ya? 27. Ya udah. Habis itu lanjut mau foto produk makanan selanjutnya, tapi kita mutusin buat bikin spaghetti. Ini lagi mau turun ke Kita bawah mau ke turun. dapur buat masak spaghetti. Ada burung. Kita mau turun mau masak. Kita mau masak spaghetti di rumahnya. Kayak kali ini gue sengaja biar nggak ditemenin katanya di vlog. Ini Naila sama Rara lagi meracik bumbu. Terus tiba-tiba ada tragedi. 1, 2, 3. Abis itu karena sayang takut kebuang semua, akhirnya kita rebus lagi dengan impian kalau kuman-kuman dari wastafel itu bakal hilang. Sepertinya dramanya udah mau mulai lagi dan di sini Naila sudah mulai emosi jadi dia turun tangan. Nah, harus telaten guys kalau masak spaghetti. Kamu taruh mana? Itu pisahin dulu deh buat yang ini, buat yang konten. Dikit aja. Naila emosi. Ambil Cabe batu, Tayo merasa bersalah. Komplit. Pertemanan nih. Gimana nih? Mana? Udah bis gitu aja, taruh aja dulu. Udah be. Yang batu teman-teman. Lagi enggak? Naila, paham kan? Dulu saya dulu darah rendah. Sekarang saya yakin darah saya naik. Semenjak ada pertemanan ini, saya jadi darah tinggi. Ya udah lanjut aja ini bumbu yang akan kita makan pakai nasi. Soalnya spagettinya udah rasa wastafel. Iya doang kan? Ini pakai nasi aja. Udah pakai nasi aja. Gak sama macam-macam spaghetti yuk. Tapi jangan ragu gitu ya. Gua nggak pernah deh. Ya udah kan bisa ya. Tapi akhirnya spagettinya dipakai juga buat foto produk makanan tugas fotografi. Beginilah suasana kenapa di tangan dan ini emang nggak apa-apa. Takut dikira cowok sih nanti. Dia cewek kok pak. Kamu kenapa kalau cowok? Nggak apa-apa. Gue ada kok vlog gue lagi berantem sama Farah di vlog ini. Itu gue time lapse. Ada cantik. Ini dia spaghetti sisanya yang udah dicampur namun tidak ingin dimakan ya karena udah jatuh ke wastafel. Abis itu aku lanjut foto lagi, foto spagettinya buat foto tugas fotografi.
Habis itu udah selesai. Oh my god. Gue diserang. Akhirnya karena spaghetti kita numplok semua ke wastafel, kita berujung makan pecel lele. Oke, sekian vlog kita. Bye guys. Hai semuanya, jadi sampai situ aja vlognya. Alasan pembuatan vlog ini ialah memenuhi tugas komunikasi massa, di mana kita diberikan challenge selama 5 hari untuk free dari sosial media. Emang cukup berat karena hari-hari kita selalu ditemani sama sosial media. Terlebih lagi pada era pandemi COVID ini, kita berhubungan sama orang lain juga menggunakan sosial media. Di challenge ini kita tidak diperbolehkan untuk bermain handphone kecuali untuk urusan kuliah dan urusan penting lainnya. Tidak diperbolehkan menonton TV, menggunakan laptop selain urusan kuliah dan lainnya. Seberapa sulit saya menjalani challenge ini? Menurut saya sangat sulit, terlebih lagi di era COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah saja dan melakukan semua secara online, bahkan berkomunikasi pun secara online, kuliah pun secara online. Namun bukan berarti mengurangi aktivitas di media sosial itu tidak bisa dilakukan. Pada pembuatan vlog kemarin kebetulan saya mendapatkan tugas di mana saya diharuskan untuk pergi keluar. Dan hal itu memudahkan saya untuk menjauhi diri dari media sosial. Saya dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman saya, dan itu sangat mengurangi screening time saya dalam bermain sosial media. Aktivitas yang saya lakukan untuk mengganti kegiatan saya bermain sosial media itu cukup banyak. Yang pertama, saya bertemu dengan teman saya, kemudian saya mengobrol, bercerita secara langsung tanpa sosial media, kemudian saya bermain dengan peliharaan saya, kemudian saya membaca buku. Membaca buku ini sangat berpengaruh untuk mengurangi screen time saya, karena membaca waktu itu bagi saya membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak terasa. Bisa saja mungkin dari sore sampai malam saya tidak memegang handphone karena saya membaca buku. Dan aktivitas lainnya seperti bertemu dengan teman-teman kampus untuk menjalani tugas-tugas, kemudian pergi ke kampus untuk kuliah secara offline, dan aktivitas lainnya. Apa sih efek yang terjadi setelah puasa sosmed selama 5 hari ini? Tentu banyak banget efek yang terjadi, apalagi waktu dalam bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Terasa lebih dekat dan erat tanpa adanya distraksi dari sosial media dan handphone. Kita bisa mengobrol tanpa bolak-balik ngecek handphone atau bolak-balik sambil nonton film atau sambil nonton Instagram, nonton TikTok dan lain-lain. Jadi kita lebih fokus kepada lawan bicara kita tanpa ada distraksi, dan hal itu membuat kita lebih menghargai lawan bicara kita. Bahkan saya mendapatkan efek dari puasa sosmed ini, yaitu waktu makan saya berkurang, karena saya pribadi yang kalau makan itu harus sambil menonton film atau menonton YouTube. Karena puasa sosmed ini saya mengurangi itu semua. Saya meminimalisir waktu makan saya dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia atau waktu yang terbuang lebih lama. Produktivitas yang saya dapatkan dari puasa 5 hari sosmed ini yaitu saya mendapatkan ilmu DIY. Awalnya itu karena ada tugas mata kuliah fotografi, yaitu bikin lightbox. Tapi setelah mengerjakan tugas itu saya terpacu untuk membuat sesuatu prakarya yang baru untuk mengisi waktu senggang saya. Pola interaksi aku, keluarga, dan teman-teman yang pastinya berubah, karena yang pertama durasi obrolan kita jauh lebih lama, yang kedua obrolannya lebih asik, lebih seru, lebih bermakna, ngobrolnya jadi lebih panjang, lebih enjoy karena gak adanya distraksi dari sosial media kayak dari notifikasi atau kayak
tiba-tiba kita pengen nonton video sambil ngobrol. Hal ini juga membuat kita lebih bisa menghargai lawan bicara kita.